Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemahar berikutnya yaitu klien nomor 2110 ya. Mbak Wira ulangi, klien nomor 2110. Malam ini lagi-lagi Mbak Wira kedapatan sebuah benda yang ya secara energi ya sebetulnya Mbak Wira sungkan ya atau segan ya mau memberitahukan apa adanya karena ya gimana ya, ini kesekian kalinya benda dari Anda ternyata secara kualitas tidak sebaik iklannya ya. Jadi mohon maaf sekali beberapa benda yang Anda terawangkan secara tidak sengaja, setelah Mbak Wira terawang, Mbak Wira sampaikan hasilnya, kemudian secara tidak sengaja Mbak Wira kok tahu gitu loh belinya di mana atau penjualnya siapa. Itu betul-betul secara tidak sengaja. Sehingga pada momen kali ini ya, kemudian Mbak Wira lihat ya benda ini pun sekali lagi kayak ngelus dada gitu. Walah, Anda lagi-lagi mendapat benda yang mohon maaf ya, dalam tanda kutip bisa kita sebut dengan zong ya. Mohon maaf sekali. Benda ini Mbak Wira tidak tahu ya belinya di mana, harganya berapa, praktisi yang meritualkan siapa. Terus terang Mbak Wira tidak tahu, tapi ya itu tadi sekali lagi kok mohon maaf sekali Mbak Wira sebetulnya nggak enak, bener-bener nggak enak ya. Kok Anda dapat benda yang zong ya? Ya sebetulnya tidak apa-apa ya, menurut ilmu dari praktisi supranatural senior bahwa kegagalan dan kezongan gitu ya. Kegagalan dan kezongan yang kita lalui, yang kita lewati itu semata-mata adalah perjalanan spiritual, perjalanan supranatural yang akan menuntun kita menuju praktisi yang betul-betul praktisi, menuju praktisi yang the real praktisi kayak gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf ya, ini sudah hampir 3 menit tapi masih basa-basi ya. Jadi Mbak Wira sekali lagi mohon maaf Pak, sebetulnya nggak enak banget menyampaikan hasil terawangan yang zong ya. Kenapa? Karena ketika orang datang ya, klien datang kepada kita itu kan harapannya benda yang diterawangkan tuh hebat, kuat ya, isinya Dewa Zeus, isinya macan putih, isinya dewa-dewa dengan level dari 1 sampai 100, levelnya 1000 gitu kan. Usianya tua 1 juta tahun, lebih tua dari dinosaurus kan gitu. Harapannya kan pasti kayak gitu. Kemudian mendapati kenyataan bahwa hasil terawangannya zong itu kemudian ya pasti ada kekecewaan, ada tidak nyamanan, itu pasti akan ada gitu loh. Padahal di sini ya Mbak Wira hanya berusaha menyampaikan apa adanya. Karena kalau Mbak Wira sampaikan yang indah-indah, yang baik-baik, tapi kenyataannya tidak begitu, ya namanya Mbak Wira dusta kan gitu kan. Tapi kalau kenyataannya baik, lalu karena wah Mbak Wira nggak seneng nih sama saya nih gitu misalnya, terus saya bilang yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, ya berarti namanya saya fitnah kan gitu. Jadi serba nggak enak. Mau ngomong jujur apa adanya juga nggak enak, sungkan ya. Mau ngomong apa adanya juga kasihan gitu. Mau bohong itu kok dosa gitu. Jadi ya mohon maaf sekali lagi ya. Baik, kita ke sebuah batu berwarna coklat ya. Mbak Wira melakukan beberapa metode ya untuk melakukan pengecekan pada batu ini. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Tentu Anda sudah hafal. Kenapa kok energinya dulu yang Mbak Wira cek? Karena dengan melakukan pengecekan energi kita mau mendapatkan banyak informasi. Yang pertama yaitu kita dapat informasi apakah benda ini berkodam atau tidak. Karena kalau ada kodamnya pasti ada vibrasi energinya. Benda ini terus terang tidak ada vibrasi energinya. Mbak Wira tidak menangkap ada vibrasi energi dari benda ini gitu ya. Sehingga ya sebetulnya dari sana udah ketahuan ya bahwa benda ini itu kosong, tidak berkodam ya. Kemudian Mbak Wira melakukan pengecekan dengan metode visualisasi ya. Itu pun Mbak Wira tidak mendapatkan tanda-tanda visual apapun. Mbak Wira tidak menangkap adanya penglihatan apapun. Mbak Wira tidak menangkap ada sosok apapun dari benda ini. Dan seperti biasa apabila secara energi dan secara visual Mbak Wira tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan informasi apa-apa, maka Mbak Wira akan menggunakan metode yang ketiga. Dengan sebuah doa khusus, dengan sebuah teknik tertentu, Mbak Wira menginjeksikan energi gitu ya, sehingga Mbak Wira bisa menarik paksa
ya, khodam ataupun jin penghuni dari benda ini agar mendekat ke dimensi manusia. Ya, jadi dia yang sebelumnya berada di dimensi energi ya, jauh di alamnya sana, kemudian menjadi mendekat ke dimensi materi, ke dimensinya manusia. Nah, setelah Mbak Wira melakukan percobaan, beberapa kali injeksi energi, Mbak Wira mendapati feedback ya, ada sesosok jin, ada sesosok makhluk halus yang mendekat ya, sosoknya panjang, berkilauan, berwarna perak. Nah, ini Mbak Wira sinyalir sebagai naga liong yang berwarna silver atau perak ya, putih, putih mengkilat, putih keperakan. Ketika Mbak Wira cek, sosoknya wanita ya, perempuan. Kemudian Mbak Wira melakukan interogasi, melakukan wawancara. Ini bonus sebetulnya, kalau terawangan ya terawangan aja ya, nggak wawancara, tapi nggak apa-apa karena ini langganan ya, klien lama, klien baik ya. Jadi Mbak Wira membonusi dengan wawancara. Mbak Wira tanya, wahai khodam gitu kan, wahai si khodam wanita ya, apakah benar kamu adalah penghuni dari batu ini gitu. Dia bilang bahwa iya, dia diritualkan untuk menghuni batu ini, tapi ritualnya belum sampai tuntas. Jadi ada bagian dari ritual itu yang tidak terselesaikan, entah kenapa. Apakah kamu sudah bertempat di dalam benda ini? Dijawab tidak. Jadi dia hanya terhubung atau channeling saja. Kalau dalam bahasa engineer, bahasa teknisi modern, itu seperti desktop ya. Desktop itu ada Microsoft Word-nya. Ketika diklik terbuka Microsoft Word. Apakah Microsoft Word itu ada di desktop? Jawabannya tidak. Microsoft Word itu ada di Office. Office-nya ada di Drive C. Tapi kenapa kok bisa diakses lewat desktop? Karena ada shortcut-nya. Nah, sama ya. Ini bukan khodam ya, ini jin ya. Jin ini juga gitu, ada shortcut-nya di batu ini, sehingga ketika Mbak Wira injek dengan energi ada feedback. Tapi sesungguhnya dia belum berada di dalam benda ini. Jadi kalau Anda tanya apakah batu ini berkhodam atau tidak, tidak. Apakah batu ini mengandung jin di dalamnya? Tidak, tidak mengandung. Tapi hanya terhubung atau channeling. Dan dari channeling itu Mbak Wira bisa memanggil si jin ini untuk datang. Lalu Mbak Wira tanya, kenapa kok saya tidak dapat merasakan koneksi? Ya, kenapa kok saya tidak dapat merasakan koneksi antara energi yang kamu miliki dengan energi si manusia? Karena si manusia ini Mbak Wira sudah kenal baik. Mbak Wira hafal dengan karakter energinya. Kenapa kok Mbak Wira tidak bisa menemukan koneksi energi dari dirimu ke manusia ini? Dijawab sama si jin tadi bahwa memang dia belum ditundukkan. Dia hanya sekedar ritual untuk terhubung dengan batu ini, tapi belum dijodohkan. Ibarat ada seorang laki-laki yang mencari wanita untuk dijodohkan, untuk dinikahkan. Sudah dicarikan wanitanya, tapi belum diakad nikah gitu. Sehingga kemudian tidak bisa kita sebut dengan khodam, tetap kita sebut sebagai jin. Kenapa? Karena dia belum diikat perjanjian, belum disumpah untuk setia kepada klien nomor 2110. Kayak gitu. Ya, jadi kalau ini disebut khodam, kok Mbak Wira kurang setuju. Jadi apapun namanya, apapun alasannya, ketika dikatakan apakah batu ini di dalamnya terdapat khodam, tidak. Apakah ada jin di dalamnya? Tidak juga. Apakah ada khodam yang terhubung dengan batu ini? Tidak juga. Apakah ada jin yang terhubung pada batu ini? Baru jawabannya iya. Paham ya? Jadi itu loh ya, kesulitan untuk proses pendampingan khodam ya dengan manusia itu sesungguhnya tidak sesederhana jin ditarik, dikunci, dimasukkan ke dalam batu lalu batunya diberikan, tidak. Tapi ada perjanjian khusus yang harus disepakati bersama antara praktisi dengan si jin yang diritualkan, sehingga jin itu mau menjadi khodam. Ya, Mbak Wira sering mendapati orang-orang kurang ajar ya, seperti dia tidak percaya bahwa khodamnya itu ada. Walaupun dengan ketidakpercayaan yang seperti itu, si khodam itu tetap setia menemani dia. Ada juga manusia itu yang selalu curiga, ini khodamnya ada nggak sih gitu. Meskipun dicurigai kayak gitu ya, si khodam itu tetap loyal, tetap setia, tetap membantu hajat dia, tuahnya tetap jalan. Ada lagi orang-orang yang kurang ajar yang nyuruh yang enggak.
genteng bumpet, genteng buntu suruh benerin, suruh ngusir kecoa yang banyak di rumah kayak gitu. Ya jalan kodamnya. Ada itu testimoninya. Ya, Mbak Wira tahu sendiri orangnya. Nah, kayak gitu kan sebenarnya kurang ajar ya. Itu bukan kok tugasnya kodam gitu loh. Genteng buntu ya suruh tukang untuk benerin. Ada banyak kecoa di rumah ya suruh tukang bersih-bersih untuk ngatasi gitu loh. Bukan kemudian kodam yang disuruh, tapi anehnya jalan. Anehnya bekerja, it's work gitu loh. Nah, ini kan orang-orang yang kurang ajar. Kemudian nyuruh yang overload ya. Pagi suruh proteksi, siang suruh kerejekian, sore suruh pengasian, malam suruh eksekusi. Kayak gitu kan kurang ajar. Ya nggak usah jauh-jauh lah kalau kayak kita punya karyawan terus pagi disuruh A, siang suruh B, sore suruh C, malam suruh D. Mana itu hajat-hajat besar semua kan pasti juga keberatan gitu loh. Kemudian ketika belum selesai tugasnya dilaksanakan dimarahi. Kamu ini kerja nggak sih? Beneran ada kodamnya nggak toh? Kamu tuh kerja nggak sih kayak gitu? Itu orang-orang yang kurang ajar. Jadi meskipun dengan kriteria orang yang sulit seperti itu pun, kalau proses pendampingan kodam itu berhasil, maka ya jalan, tuahnya jalan. Dan Mbak Wira bisa menunjukkan buktinya gitu, bahwa meskipun mendampingi orang-orang yang kurang ajar kayak gitu, ya tetap jalan tuahnya. Nah itulah rumitnya proses pendampingan kodam. Ya sesungguhnya tidak sesederhana kita narik demit lalu kita kunci dalam batu. Kita kembali. Kemudian baru tanya, bener kamu ini nggak dijodohkan sama klien nomor 2110? Jawabannya bener. Yakin, serius gitu? Iya katanya. Nah terus gimana itu? Ya entahlah jawabannya gitu. Ya entahlah gitu. Terus aku harus bagaimana itu kata dia. Ya udahlah kalau kamu mau membantu ya mendampingi klien nomor 2110 ya dampingilah gitu. Kalau kamu mau, kalau enggak ya terserah kamu lah. Bukan Mbak Wira juga yang praktisi yang meritualkan itu, harusnya ya praktisimu yang meritualkan, yang menuliskan perjanjian seperti apa, SOP atau tupoksi ya, tupoksimu, tugas pokok dan fungsimu mendampingi 2110 seperti apa, harusnya kayak gitu. Tapi dia baik ya, artinya tidak memilih, kemudian sifatnya positif ya, energinya positif. Kalau Mbak Wira lihat dari penampakan yang dia wujudkan, yaitu naga liong silver ya, naga liong berwarna perak dengan aura perak itu, maka mestinya tuahnya ada pada proteksi, kewibawaan, kepekaan batin, kemudian healing penyembuhan ya, proteksi, kewibawaan, kepekaan batin dan healing atau penyembuhan. Mestinya tugasnya sampean apa? Kemampuannya di arah-arah itu ya. Gitu Mas ya. Lalu bagaimana Mbah ini, apakah harus saya simpan atau saya buang atau bagaimana benda ini? Jawabannya adalah kembali pada diri Anda. Kalau Anda merasakan dampak positif dari benda ini ya silakan disimpan. Ya mungkin Mbah Wira yang salah, nggak bisa nembus khodam utama atau khodam aslinya. Mungkin khodam aslinya sembunyi atau punya ilmu panglimunan sehingga sulit ditembus, ya mungkin. Bisa jadi tuh Mbak Wira juga manusia. Tapi kalau melihat track record Mbak Wira selama ini yang jarang meleset itu ya, kok kayaknya kok mustahil gitu, tapi ya nggak apa-apa lah. Mbak Wira kasih kasih stand ya, kasih pengaman bahwa semua kembali pada diri Anda. Semua terserah padamu gitu kan ya. Jadi kembali kepada Anda. Kalau sekiranya memang benda ini membawa dampak positif, simpan ya, simpan, nggak apa-apa. Sosoknya yaitu tadi. Tapi kok sekiranya benda ini tidak membawa dampak positif bagi Anda ya, maka silakan dibuang boleh, kodamnya dilepaskan boleh ya, meskipun tadi belum diikat perjanjian. Batunya dijual lagi boleh biar jadi cuan. Atau Anda mau buang ke sungai, buang ke laut, boleh, terserah, bebas. Kalau sekiranya memang tidak memberi manfaat. Namun pesan saya kembali lagi, batunya ada di Anda, silahkan dieksplorasi, silahkan dieksploitasi gitu ya. Silahkan dicoba untuk beragam tugas. Kalau memang dia memberikan dampak positif, maka simpan. Tapi kalau sekiranya tidak membawa dampak positif, silahkan dibuang saja gitu. Sekian yang bisa Mbak Wira sampaikan ya. Terima kasih, selamat malam.